Jadi abang melihat dari perkembangan di sosial media yang berkaitan dengan KPU ya, terkait dengan pemilihan presiden, ada beberapa flyer yang memang menurut pandangan masyarakat bahwa itu menjadi suatu apa ya, catatan. Mungkin pandangan abang berkaitan dengan flyer yang beredar berkaitan dengan gelar setiap pasangan calon. Oh iya, yang berkaitan dengan flyer ya, Ya, yang dikeluarkan oleh KPU ya. Itu bisa kita lihat nomor urut satunya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran, nomor urut 3 Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, kita perhatikan flyer yang ada ini. Dari nomor urut 1, 2, dan 3. Nomor 1 memiliki nama lengkap dan gelar ya, lengkap ya, dari presiden dan wakil presidennya. Nomor urut 2 cuma nama lengkapnya aja. ya. Gelarnya tidak ditaruh di situ. Nomor urut 3 memiliki nama lengkap presiden dan calon presiden dan calon wakil presidennya memiliki nama lengkap plus gelar. Ini muncul pertanyaan dalam benak kita terkait flyer yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, kenapa sih nomor urut 2 ini sengaja nggak ditaruh gelarnya? Ini kalau kita lihat kan dari pasangan calon yang ada kan mereka punya pendidikan. Tetapi muncul pertanyaan kembali lagi apakah ini menjadi bahan apa ya, dalam artian kepentingan atau mungkin kita juga tidak tahu berkaitan dengan nama yang gelar ini. Tapi menurut abang sendiri gimana? Punya pandangan abang berkaitan dengan Kalau saya sih melihat flyer yang ada, ini bisa muncul berbagai macam asumsi. Ini dapat kita lihat, dapat kita perhatikan bahwa flyer ini bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Ya, ini kan sesuatu yang jarang orang pertanyakan. Nah, coba ya, kita telusuri baik. Kenapa sih sampai pasangan nomor urut 2 gelarnya itu tidak ada, tidak ditaruh? Ini bisa muncul asumsi akan mengarah kepada orang akan memperhatikan ini background pendidikannya ini apa. Selain itu, asumsi lainnya, apakah ini bagian dari strategi agar untuk menaikkan elektabilitas? ya, Ini kan ya, dua asumsi yang berbeda ya. ya, Kan ditambah lagi eh, lagi hebohnya dengan isu salah satu cawapres yaitu Gibran nomor urut 2. ya, Sedang apa orang sedang dihebohkan, masyarakat sedang dihebohkan dengan pendidikan beliau, background ya, pendidikan beliau soal ijazah lah dan lain-lain. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ini akan mengarah kepada sentimental ya, sangat berbahaya sekali. Kembali lagi yang saya tekankan di sini, ini muncul dua asumsi. Seharusnya hal-hal seperti ini harus diperhatikan baik oleh KPU. Walaupun apabila nanti jawabannya ini sudah dikonfirmasi kepada capres ataupun cawapresnya, ya, tapi dalam mengkonsep suatu desain flyer itu harus diperhatikan baik. Karena ini bisa jadi bahan propaganda. Bisa menguntungkan pasangan nomor urut 2, bisa juga melemahkan pasangan nomor urut 2. Tergantung perspektif masyarakat melihat itu. Ditambah lagi
lagi hebohnya dengan soal ijazah lah segala macam. Kalau saya melihatnya KPU kurang fair, tidak fair lah dalam melaksanakan ini. Ini bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ya kan kita perhatikan baik dari foto yang ada. Nomor urut 2 nggak ada, gelarnya nggak ditaruh. Pertanyaannya sudah dikonfirmasi sama capres dan cawapresnya bahwa sengaja nggak ditaruh gelar atau memang kebablasan dalam merancang desain seperti ini. Tapi menurut abang yang berkaitan dengan foto yang beredar, apakah ini menyangkut berkaitan dengan apa namanya yang tadi sudah disampaikan, elektabilitas? Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dari pasangan calon ini kan ada pendidikan yang mereka tempuh, setidaknya adalah, tetapi ini tidak ada. Jadi pandangan masyarakat berkaitan dengan ini lebih kepada meragukan. Ya, Meragukan. Kira-kira bagaimana abang tindak lanjutnya mungkin berkaitan dengan flyer yang beredar? Flyer ini kita kadang masyarakat ya, kadang kita menganggap remeh sesuatu. Seharusnya kita, rakyat kita harus dididik, harus dibentuk untuk mampu melihat sesuatu yang tidak nampak, mempertanyakan apa makna dibalik suatu konsep yang telah disebarkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa menaikkan elektabilitas nomor urut 2, bisa juga menjelekan mereka. Iya, benar-benar. Menjelekannya dari sisi apa? Dari sisi pendidikan. Ya. Jadi rakyat kita ini kan bisa dibenturkan, bisa diporak-porandakan dengan gaya-gaya konsep seperti ini. Ini yang perlu kita sadarkan. Ini bukan soal saya nomor urut 1, nomor urut 2, atau nomor urut 3. Kalau kita lihat dari makna di balik flyer ini yang harus kita jeli. Kita harus betul-betul jeli memperhatikan isi flyer yang disebarkan. Masa kok nomor urut 2 nama lengkapnya aja, sementara gelarnya nggak ditaruh. Iya. Nomor 1 dan 3 lengkap. Itu kan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh juga untuk masyarakat. Tetapi kebanyakan masyarakat mereka tahu bahwa pasangan calon ini. Tetapi nanti kembali lagi kepada individu pasangan calon ini. Mereka ini punya pendidikan, kenapa tidak dihargai gitu. Tetapi sedangkan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 ada gelarnya. Kenapa pasangan nomor urut 2 tidak ada gelarnya? Itu yang kita Kalau saya sih simpel aja, seharusnya KPU merancangnya, kalau nggak ditaruh gelar, semua nggak usah ditaruh gelar. Jangan ada yang ditaruh gelar, ada yang tidak. Itu akan berdampak memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam benak masyarakat. Soal apa? Independensi dari KPU. Nah, dari diskusi kita ini seharusnya menjadi catatan, refleksi untuk KPU harus betul-betul memperhatikan hal-hal kecil. Ini bisa muncul pertanyaan dalam masyarakat. Apakah ini bentuk kesengajaan ataukah tidak? Kan banyak orang nggak perhatikan ini. Nah, ini
kita ingin mengajak masyarakat memperhatikan betul isi flyer dari KPU ini. Isi gambar yang disebarkan ini dari pasangan nomor urut 1, nomor urut 2 maupun nomor urut 3. Itu penting sekali. Jangan sampai konsep yang dibuat menguntungkan salah satu pihak. Itu berbahaya sekali. Itu saja sih kalau menurut saya. Berarti di sisi lain tidak fair ya. Tidak fair karena sebagai masyarakat, sebagai kalangan intelektual, ya kita harus betul-betul jeli melihat ini. Karena proses politik ini kan proses pengorganisasian rakyat, proses pendidikan juga berjalan, ya, bukan sekedar memilih dan dipilih. Benar-benar. Tapi pendidikan itu kan juga harus berjalan. Kesadaran-kesadaran ini yang harus kita bongkar. Iya. Kemampuan mempertanyakan itu harus, sehingga tidak terkesan kita mudah dimanipulasi demi menguntungkan elektabilitas salah satu calon. Gitu. Iya. Itu sih. Saya rasa ada sesuatu yang mengganjal sih. Benar-benar. Ini kan bisa jadi, contohnya kayak gini. Tiba-tiba masyarakat menyoroti itu kan, Iya. menyoroti, lihat, ini kok nomor urut 2 nggak ditaruh gelar. Hmm. Akhirnya mulai muncul banyak perdebatan. Ya. Tek. Oh sudah, akhirnya elektabilitas naik. Bisa jadi juga dari perspektif lain. Nomor urut 2 ini nggak berpendidikan. Ya. Bisa juga. Iya kan? Ya. Nomor urut 1 sama 3 aja jelas. Iya kan? Itu bisa terjadi. Bisa jadi ini menguntungkan salah satu pihak. Bisa menguntungkan nomor urut 2. Bisa juga menguntungkan nomor urut 1 ataupun nomor urut 3. Ya. Pertanyaan yang mendasar adalah, kenapa nggak sekalian, nggak ada gelar, yang nggak usah ditaruh gelar semua? Kalau Benar-benar. dari ketiga calon ini, entah capres maupun cawapres, mempunyai background pendidikan, kalau ditaruh gelar ya ditaruh gelar semua. Nggak ditaruh gelar ya nggak ditaruh gelar semua. Ketika ada yang ditaruh, ada yang tidak ditaruh gelarnya dalam flyer, itu muncul pertanyaan. Ini menjadi catatan refleksi untuk KPU. Sebenarnya ada apa sih? Ini patut untuk mereka refleksikan. Itu saja sih. Saya rasa itu saja sih diskusi kita pada hari ini berkaitan dengan flyer yang dimuat oleh KPU. Sederhana, kelihatannya sepele, tapi itu berpengaruh. Sebenarnya persoalan-persoalan ini kita harus bicarakan supaya ditindaklanjuti, supaya tidak ada kesenjangan antara pasangan nomor 1, 2, dan 3. Seimbang lah, berjalan fair begitu. Baik, terima kasih Abang. Oke.